Bulan November, 2 tahun setelah penutupan pabrik gula, diikuti dengan pembukaan pabrik kertas. Pabrik kertas ini tidak berada di wilayah pabrik gula, jadi mohon digarisbawahi. Berdirinya pabrik baru tentu diikuti penyerapan tenaga kerja. Hal ini dimanfaatkan oleh pengelola. Setelah direnovasi seadanya, bangunan ini menjadi bangunan yang cukup layak untuk ditinggali. Saat itu, beberapa rumah juga sudah dibangun, membuat fenomena omah jajar teluk ini tidak terlalu dikhawatirkan oleh orang-orang. Tapi, benarkah fenomena itu benar-benar lenyap? Disinilah Putri datang dari sebuah desa di barat daya wilayah kami, wilayah yang sudah terkenal di provinsi kami sebagai wilayah penghasil anak-anak muda yang berani merantau. Jadi, buat orang yang bukan dari Jawa Timur, ada beberapa daerah yang memang terkenal pemuda-pemudinya ulet. Perempuan ataupun laki-lakinya benar-benar pekerja keras, hal yang membuat saya masih terpukau bila melihatnya. Putri diterima di pabrik kertas dengan pembagian jam kerja 3 shift. Setelah penerimaan itu, Putri mulai mencari tempat untuk dirinya tinggal selama di kota orang. Nah, saat itulah dia mendengar salah satu tempat yang menyediakan tempat tinggal. Kos Putri yang dahulu pernah dikenal oleh warga desa sebagai bangunan omah jajar teluk. Bagaimana semua itu dimulai? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Putri datang siang hari. Setelah mendapat alamat dari kenalan di pabrik, sampailah Putri di bangunan dengan palang kos khusus wanita. Saat Putri mendekati bangunan itu, ia bersikap melihat rumah di samping bangunan kos dipenuhi oleh orang. Putri nampak penasaran melihatnya. Putri berdiri diam cukup lama di depan rumah itu, berharap ada warga yang berbaik hati memberitahunya apa yang terjadi. Namun tak ada warga yang memperdulikan Putri. Mereka tampak sibuk saling mendorong satu sama lain melihat isi di dalam ruang tamu. Putri akhirnya memutuskan pergi. Ia duduk di depan bangunan di mana disediakan sebuah kursi. Sembari menunggu pengelola datang, Putri mencuri-curi pandang rumah di samping bangunan yang berjarak tidak jauh dari tempat Putri duduk, yang hanya terhalang pohon sawo yang mulai rimbun. Di sela-sela Putri mengamati, tiba-tiba dia mendengar suara menjerit. Suaranya nyaris membuat Putri melompat dari tempat duduknya. Suara itu seperti suara seorang wanita. Tak tahu apa yang terjadi, warga terdengar saling berbicara satu sama lain, sampai akhirnya seseorang yang ada di dalam rumah membubarkan massa. Pintu rumah akhirnya ditutup, diikuti oleh warga yang berhamburan pergi. Saat itulah seorang lelaki paruh baya melewati tempat Putri duduk tanpa membuang kesempatan. Karena rasa penasaran yang sudah mengusik batin Putri, memberanikan diri untuk bertanya. "Ngapunten, ada apa ya Pak?" "Oh itu Mbak, Bu Rismoyo katanya ketempelan. Sudah beberapa hari ini beliau berlaku aneh terus. Dipanggilkan Kiai buat bantu. Sepertinya sudah baikan." Putri hanya mengangguk, mendengarkan arti ketempelan dalam bahasa Indonesia yang berarti kerasukan. Lelaki paruh baya itu pergi, dan tak lama setelah kepergian lelaki itu, pengelola datang yang adalah seorang wanita dengan sepeda kumbang. Terjadi basa-basi di antara mereka, mulai dari harga sewa sampai peraturan selama tinggal di sini, yang salah satunya adalah dilarang keluar kos kecuali shift malam. Awalnya Putri merasa ada yang janggal dari ekspresi pengelola, karena beberapa kali dia seperti menunduk saat Putri bertanya perihal peraturan. Karena tidak ada pilihan lain, Putri pun akhirnya setuju. Si pengelola mengajak masuk Putri ke dalam bangunan. Saat Putri melihat-lihat sekilas ke arah rumah tempat warga tadi berkumpul. Di jendela rumah, tepatnya di kaca tembus pandang, di antara rimbun batang daun dan pohon sawo,
Dia melihat seperti seorang wanita tua berambut panjang terurai melihat dirinya. Ekspresinya melotot melihat Putri. "Mbak, lihat apa? Sini masuk," kata si pengelola melambaikan tangan yang diikuti langkah kaki Putri masuk ke dalam bangunan. Di dalam sana, Putri melihat 3 kamar berjejer berukuran kecil yang semuanya menghadap ke arah selatan, sementara 2 kamar lain menghadap ke utara. Pengelola menjelaskan bila bangunan ini baru saja mengalami renovasi besar-besaran. Hal ini terlihat di mata Putri, termasuk anak tangga, di mana saat Putri bertanya tentang hal ini, pengelola menjelaskan bila pembangunan untuk lantai 2 belum selesai terkendala dana. Putri pun mengerti. Pengelola mengantarkan Putri ke kamarnya, menjelaskan bila Putri adalah penghuni keempat dari 5 kamar, yang artinya ada 1 kamar yang kosong. Sialnya, Putri mendapatkan kamar di samping kamar kosong itu, tepatnya kamar yang menghadap ke utara. Setelah menyelesaikan pembayaran dan serah terima kunci, pengelola akhirnya pamit. Ia mengatakan kalau saat ini 3 penghuni kamar yang sedang bekerja di shift pagi, jadi kemungkinan Putri untuk bertemu mereka adalah saat sore hari. Putri mengangguk, pengelola pun pergi. Di dalam kamar berukuran kecil itu, Putri meletakkan tas, memindahkan baju yang ada di dalam tas ke dalam almari kayu. Kamarnya sendiri tampak sederhana dengan pintu dan jendela persegi panjang ke atas, bertutupkan gorden untuk privasi masing-masing penghuni. Saat itulah Putri mendengar suara pintu terbuka yang berasal dari luar kamarnya. Putri mendekat ke jendela, mengintip dari balik gorden. Seorang wanita berambut panjang keluar dengan kaos berwarna hijau, di bahunya tersampir handuk. Ia berjalan dalam posisi menunduk. Dana lokasi bangunan ini sebenarnya sederhana. Ruang tengah ada di antara kamar Putri dan 3 kamar jejer, sementara di bagian timur ada sekat tembok yang dipakai sebagai dapur umum, sementara bagian selatan diberi sekat tembok. Ada 1 kamar mandi tempat perempuan itu masuk. Saat itu Putri tidak merasa curiga. Ia berpikir mungkin saja pengelola lupa dengan jadwal penghuni kos, sehingga ada 1 di antara mereka yang tidak bekerja, seorang yang baru saja keluar dari kamar yang ada di tengah. Meski Putri berpikir seperti itu, namun hal ini mengganggu dirinya. Putri melipat baju-baju miliknya sebelum berdiri untuk mengecek benarkah apa yang dia lihat ini, karena Putri merasa janggal dengan sikap perempuan yang dia lihat. Putri mendekati kamar mandi, di mana Putri mendengar suara air berkecipuk saat seorang menyiram dengan gayung. Seperti tahu kehadiran Putri, suara air di dalam kamar mandi tiba-tiba berhenti begitu saja, membuat Putri kebingungan cukup lama. Bagi Putri sendiri, sikapnya ini memang tidak pantas dilakukan, terlebih dirinya masih tergolong baru di tempat ini. Putri masih menunggu. Pintu tiba-tiba berderi terbuka, di mana Putri melihat perempuan itu membuka sedikit dari dalam melihat wajah Putri. Akhirnya mereka saling melihat satu sama lain. Belum terpikir bagi Putri untuk mencari alasan saat tiba-tiba perempuan itu seperti tahu apa yang Putri lakukan. "Mbaknya balik saja ke kamar, nggih?" Putri mengangguk, seperti tubuhnya dipaksa untuk menurut. Ia kembali ke kamar, meninggalkan perempuan itu di dalam kamar mandi. Ini adalah kali pertama Putri merasa bulu kuduknya berdiri saat melihat seseorang. Putri tahu ada yang janggal dari penghuni di tengah kamar itu. Putri mengunci pintu, menyibak gorden, lalu pergi tidur. Ia hanya berharap semua yang dilakukan tidak akan membuat dirinya terlibat dalam hal-hal yang paling tidak diinginkan saat dirinya jauh dari keluarga. Suara azan maghrib berkumandang. Putri tersentak dari tidurnya. Ia merasa linglung sebentar saat dari luar terdengar suara perempuan saling tertawa-tawa. Putri melangkah keluar untuk melihat. Di ruang tengah, Putri mendapati 2 perempuan sedang berbicara satu sama lain. Terjadi jeda di antara mereka.
Loh, ada yang isi kamar ini toh. Maaf ya mbak, kita nggak tahu kalau di dalam kamar ada orangnya. Disitulah Putri akhirnya berkenalan dengan penghuni kos. Di sini sebut saja mereka Dita dan Anggi. Meski baru sebentar, Putri langsung bisa akrab dengan mereka. Mungkin mereka berasal dari daerah yang sama. Begitu juga kesamaan nasib mereka sebagai perantau. Saat itulah keheningan tiba-tiba terasa saat dari tengah kamar Putri melihat perempuan itu melangkah keluar. Putri hanya diam memandang perempuan itu yang melihat Putri dengan sorot mata menyelidik. "Lin, sini. Ini ada Mbak Putri. Dia dari kota. Samping kotamu." Perempuan itu mendekat lalu bergabung. Saat itulah Putri mengatakannya, "Saya sudah ketemu Mbak ini kok tadi siang." Mendengar hal itu, wajah Anggi dan Dita saling melihat satu sama lain dengan ekspresi bingung. "Bertemu gimana?" Perempuan itu hanya melihat Putri menunggu dia menjawab. "Ya bertemu mbak, tadi di sini." Hening. Tiga perempuan itu melihat Putri dengan sorot mata semakin bingung. Putri mencoba menjelaskan, namun Anggi berkata kalau Elin satu shift, jadi tidak ada lagi yang di dalam rumah, begitu juga Dita. Putri awalnya berkeyakinan keras kalau dia tidak salah lihat. Anehnya perempuan bernama Elin ini tidak memojokkan Putri. Sebaliknya dia kemudian mengajak pergi. "Mbaknya lihat saya keluar dari kamar itu." "Iya mbak, sumpah. Terus Mbak Elin pergi kamar mandi toh, malah sempat buka pintu." Perempuan bernama Elin itu mengangguk. Dia lalu mengatakan sesuatu yang membuat Putri terkejut. "Saya percaya dengan perkataan mbak kok, tapi sepertinya itu bukan saya." Putri terlihat bingung. "Maksudnya bagaimana?" "Gak apa-apa mbak, gak usah dipikirin. Pokoknya itu bukan saya kok, cuma menyerupai saja." Erin mengakhiri kalimat. Ia kembali ke dua temannya lalu menjelaskan kalau Putri memang salah lihat. Hal ini membuat Putri semakin merasa aneh. Hari mulai larut. Satu persatu perempuan itu mulai berpamitan pergi, termasuk Elin yang terakhir. Sebelum ia masuk ke kamar Elin, lalu berkata kepada Putri, "Saya mau tidur dulu ya mbak." Putri mengangguk, ia bersiap pergi juga. Tapi aneh, Elin melihat Putri dengan ekspresi mengibah. "Mbak Putri, kalau saya tidur, biasanya saya lelap sekali. Suara apapun gak bisa ngebangunin saya, kecuali suara subuh nggih." Meskipun terdengar aneh cara berbicara perempuan ini, Putri hanya mengangguk-angguk saja. Putri pun masuk ke kamar. Putri sudah mematikan lampu di kamarnya. Ia bergegas naik ke atap dipan. Jam di atas meja menjadi satu-satunya suara yang Putri dengar. Matanya mulai mengantuk perlahan-lahan saat lagi-lagi akibat pintu kayu dengan engsel berkarat membuat suara ketika pintu terbuka terdengar keras. Awalnya Putri hanya terbangun sesaat, lalu ia kembali mencoba tidur, namun suara pintu terbuka kembali terdengar seperti sengaja diperdengarkan. Kali ini Putri membuka mata, ia mau melihat. Dengan langkah kaki perlahan, Putri membuka gorden saat di kaca jendela. Ia melihat Elin. Putri hanya mengamati perempuan itu yang dari tadi membuka tutup pintu. Tidak ada yang dia lakukan kecuali hal itu. Hal ini terus-menerus dilakukan oleh Elin, seakan-akan dia sengaja melakukan hal ini. Sampai akhirnya dia melihat ke tempat Putri yang sedang mengintip. Putri tersentak. Ia segera menyibak tirai lalu merunduk bersembunyi di bawah jendela. Putri cukup terkejut melihat ini, seperti perempuan itu tahu bila dirinya sedang diamati. Anehnya, setelah itu Putri tak lagi mendengar suara pintu. Hening, perlahan-lahan Putri kembali mencoba mengintip. Putri melihat Elin yang masih berdiri di muka pintu kamarnya, melihat lurus ke arah jendela tempat Putri mengamati. Dengan wajah kosong, Elin tersenyum, lalu seolah-olah memberikan gestur
menutup mulut Elin melangkah mundur. Masuk ke dalam kamar miliknya, lalu pintu tertutup. Hal ganjil ini terus terjadi, bahkan saat Elin shift malam bersama yang lain, terkadang Putri mendengar suara-suara aneh di dalam kamar Elin, menyerupai suara tertawa, namun nadanya ringkih. Sialnya dari semua penghuni di sini, Putri harus menanggungnya seorang diri. Perlahan-lahan, karena mulai terbiasa, Putri tak lagi merasa takut. Ditambah Elin terkadang memberikan pesan, meski tidak secara langsung, seperti mencuci kaki sebelum tidur, sampai berdoa setelah naik di atas dipan. Sampai hari itu terjadi saat pulang shift malam, Putri melihat seorang wanita tua berdiri di depan pagar pintu kos miliknya. Putri seperti pernah melihat wajah wanita tua itu. Ia benar-benar terasa familiar. "Nduk, nek awakmu cek diganggu mbek kodame cah iku. Gelem tak duduhi carane ben gak ono sing ganggu meneh," kata si wanita tua. Namun Putri tak menggubris dan ia masuk melewati wanita tua itu. Putri membasuh kakinya, kemudian berjalan ke kamar. Saat dirinya berpapasan dengan Anggi, wajahnya terlihat kebingungan, terutama saat melihat Putri. "Ono apa to, Nggi?" Anggi yang mungkin sudah tidak sanggup menahan, lalu berkata kepada Putri, "Aku oleh nginep kamarmu, Rak." Malam itu Anggi menginap di kamar Putri. Ada hal yang menarik perhatian Putri adalah tangan Anggi yang tentrum. Putri tidak bisa menahan diri lalu bertanya, "Ono apa Nggi asline?" Anggi melihat Putri dengan sorot ketakutan. Ia lalu duduk menunjuk kamar Elin. "Aku takut sama Elin." "Kenapa toh Elin?" tanya Putri. "Kemarin aku bertengkar sama dia. Biasalah kerja terus ada masalah. Terus anak itu kayak kesal sama aku, gak diajak bicara sama sekali. Terus pas itu aku lagi tidur, tiba-tiba dia ngedor-ngedor pintu. Waktu itu kamu shift malam. Terus Dita gak pulang, aku cuma sama Elin. Takut asli aku. Sampai sekarang aku gak bisa lupa suaranya." "Suara opo?" "Ya suara Elin." Putri tidak mengerti. Ia menunggu Anggi menceritakannya lebih jelas. "Elin teriak-teriak, tapi suaranya beda. Suaranya tinggi melengking, terus bilang kalau dia bakalan buat musibah sama aku. Sumpah aku gak berani buka. Dia terus ngintipin aku di kaca yang aku tutup pakai gorden sampai pagi." Putri terdiam. Ia tak bicara apapun. "Ya sudah, besok kalian balikan aja. Kerja tuh buat cari duit, bukan cari musuh." Anggi mengangguk. Putri tak lagi membahas hal ini karena keesokan paginya ia melihat Anggi dan Elin sudah berbaikan. Mereka saling berbicara satu sama lain lagi, tapi siapa sangka bila suatu hal terjadi. Malam itu saat Putri melewati rumah tetangganya, lagi-lagi Putri bertemu dengan wanita tua itu. "Nduk, mrene." Wanita tua itu melambaikan tangannya di dekat pohon sawo sembari menahan tubuhnya yang bungkuk. Putri awalnya ingin melewatinya saja, tapi cara wanita tua itu melihat membuat Putri merinding, sehingga tanpa sadar Putri akhirnya menuruti perkataan wanita tua itu. "Kodame cah iku asline jahat, Nduk. Nek ambek awakmu paling mek usil tok. Mampir nang kamare kancamu. Deloken dhewe. Terus mene putusno ya apa enake. Pok mbok umbarno." Wanita tua itu tertawa lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Ia melihat Putri menyeringai sembari mengangguk. Tiba-tiba Putri merasa firasat yang buruk. Putri sudah berdiri di pintu kamarnya, berniat masuk setelah mencuci kaki. Saat dia melihat kamar Anggi, di mana lampu kamarnya masih menyala, Putri pun mendekati kamar Anggi. Tapi tiba-tiba dari kamar Elin, gorden jendelanya terbuka, di mana wajah Elin muncul melotot melihat Putri. Begitupun kamar Anggi dibuka. Putri melihat temannya meringkuk di sudut dipan.
Putri mendekati, bertanya apa yang terjadi, tapi Anggi lalu mendorong-dorong tubuh Putri saat dia menyentuhnya. Anggi terus berkata, "Ampun Lin, ampun!" teriak Anggi terus-menerus. Saat itu Putri baru menyadari ada yang tidak beres. Saat itu juga Putri mendorong pintu kamar Elin. Perempuan itu melangkah keluar dengan ekspresi bingung. Putri menarik tangan Elin, membawanya masuk ke dalam kamar Anggi. Saat itu Putri menceritakan apa yang terjadi. Elin bersumpah dirinya tidak pernah menggenter pintu Anggi. Ia memang terlibat masalah berdua, tapi Elin mengaku dirinya tidak pernah merasa dendam sedikit pun. Putri akhirnya mengatakan bahwa dirinya tahu bila dia memiliki sesuatu dari pendahulunya. Dan saat itulah Elin mengaku. Cerita Omah Jejer Telur ini belum selesai. Masih ada cerita selanjutnya. Dan mungkin itu menjadi episode yang terakhir. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan ketika channel ini upload video baru. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di video berikutnya.